Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bentuk perencanaan, sistematika, dan teori penyusunan perangkat pembelajaran. Yang beranggotakan yang pertama Hoirunisa Azizah dengan NPM 1910301020. Yang kedua Ika Andika Dewi Andini dengan NPM 1910301021. Lalu dengan saya sendiri Lina Nuraini dengan NPM 1910301022. Lalu yang terakhir yaitu Linggar Aji Purnama dengan NPM 1910301112. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai bentuk-bentuk perencanaan pembelajaran. Bentuk-bentuk perencanaan pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perencanaan jangka panjang atau biasa disebut dengan long range planning. Pada perencanaan ini bermaksud untuk mengembangkan dan memelihara perspektif yang berkenaan dengan konsepsi secara menyeluruh tentang pembelajaran yang akan diberikan, sehingga guru memiliki keterampilan untuk mengembangkan unit sumber dan unit pembelajaran untuk memuat organisasi pembelajaran. Lalu selanjutnya saya akan membahas yang kedua yaitu perencanaan jangka pendek atau biasa disebut dengan short range planning. Pada perencanaan ini harus fleksibel dan adaptif dan terarah suatu kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Lalu yang terakhir yaitu unit pelajaran atau biasa disebut dengan lesson unit. Perencanaan ini juga biasa disebut dengan satuan pelajaran. Pada perencanaan ini, siswa diberikan untuk berkontribusi dalam perencanaan, sehingga pada kesempatan ini akan memperkaya untuk mencapai suatu tujuan instruksional. Matematika perangkat pembelajaran. Yang pertama ada silabus. Nah, silabus itu merupakan acuan yang digunakan guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan jenjang kelas, karakteristik, dan di daerah masing-masing. Adapun komponennya, yang pertama adalah kompetensi inti atau standar kompetensi KISK, kompetensi dasar KD, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, alokasi waktu, penilaian, dan sumber belajar. Selanjutnya, 2. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat dengan RPP terdiri dari yang pertama, kompetensi inti, kedua, kompetensi dasar, ketiga, indikator pencapaian kompetensi, keempat, materi ajar, kelima, metode pengajaran, keenam, sumber belajar, ketujuh, langkah-langkah pembelajaran, kedelapan, penilaian hasil belajar. Selanjutnya yaitu ada lembar kegiatan siswa atau LKS. LKS ini merupakan bahan ajar cetak yang berisikan berbagai tugas yang harus dikerjakan siswa disertai dengan panduan dan petunjuk penggunaannya. Selanjutnya, yang keempat, lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa merupakan bahan ajar cetak yang berisikan berbagai tugas yang harus dikerjakan siswa, disertai dengan panduan dan petunjuk pengerjaannya. Kelima, media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan kumpulan berbagai jenis komponen alat pengajaran di lingkungan sekitar siswa yang digunakan untuk membantu guru dan menyampaikan materi pembelajaran dalam proses belajar mengajar sehingga memudahkan guru mencapai tujuan pembelajaran yang sudah diumumkan. Yang keenam, instrumen penilaian. Instrumen penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa, dan hasil tersebut digunakan pula untuk menentukan keputusan dan kebijakan instruksional. Yang selanjutnya merupakan teori penyusunan perangkat pembelajaran. Beberapa dasar pemikiran penyusunan perangkat pembelajaran dalam lesson study.
Berikut ini dipaparkan beberapa dasar penyusunan suatu perangkat pembelajaran dalam kegiatan lesson study. Yang pertama, kompetensi dasar yang akan dikembangkan. Dalam kurikulum KTSP, guru dituntut untuk mempunyai kreativitas lebih dalam merancang pembelajaran, agar kompetensi dasar yang telah ditetapkan dapat tercapai. Ada 3 aspek dalam kompetensi dasar untuk siswa SMP yang harus dicapai, yaitu kompetensi akademik meliputi penguasaan konsep dan metode keilmuan, kompetensi pribadi yang menyangkut perkembangan etika dan moral, serta kompetensi sosial. Ketiga kompetensi ini dikembangkan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, harus nampak dalam perangkat pembelajaran, mulai dari rencana pembelajaran sampai evaluasi proses pembelajaran. Yang kedua, karakteristik materi pelajaran atau pokok bahasan. Setiap materi pelajaran mempunyai sifat masing-masing. Materi IPA akan berbeda dengan matematika ataupun bahasa. Matematika dengan sifat materinya yang abstrak memerlukan perangkat pembelajaran yang mampu membuatnya lebih konkret. Sedangkan materi IPA yang umumnya gejalanya dapat diindera memerlukan perangkat pembelajaran yang membuat anak mampu mengungkapkan gejala alam yang ada dan menganalisisnya menjadi suatu pengertian atau konsep yang utuh. Perangkat pembelajaran dalam rangka konkretasi persoalan maupun dalam rangka konseptualisasi fakta perlu disusun dengan mempertimbangkan kaidah keilmuan masing-masing agar hasil belajar yang akan diperoleh siswa tidak menyimpang dari kaidah keilmuan yang berlaku. Dalam rangka lesson study, hendaknya guru mampu memilih dan mengorganisasi materi pelajaran dan mengemasnya sebagai bahan ajar sebagai salah satu perangkat pembelajaran. Dalam hal ini, guru hendaknya tahu persis esensi dari materi pelajaran tersebut, agar tidak mengalami kesulitan dalam menyusun perangkat pembelajaran. Yang ketiga, karakteristik subjek didik. Subjek didik dalam proses pembelajaran pada hakikatnya adalah pribadi yang kompleks yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Walaupun mereka ada dalam kelas yang sama, namun kenyataannya dalam banyak hal mereka berbeda. Variabel subjek didik yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun perangkat pembelajaran adalah yang pertama, tingkat perkembangan kognitifnya, kemudian gaya belajarnya, lingkungan sosial budayanya, keterampilan motoriknya, dan lain-lain. Seringkali, perangkat pembelajaran yang dibuat tidak dapat dipergunakan secara optimal. Karena saat membuatnya, guru mengabaikan karakteristik subjek didik atau subjek peserta didik. Dalam pembelajaran untuk lesson study, perubahan perilaku siswa ini menjadi fokus perhatian. Seorang guru atau model dalam tahap refleksi, sesudah pembelajaran akan menguraikan atau menyampaikan tentang semua kondisi yang dia ciptakan untuk membelajarkan siswa. Sesuai dengan program pengembangan yang direncanakan, hal ini sangat penting karena refleksi para observer tidak ditunjukkan kepada penampilan guru atau subjektif, tetapi lebih tertuju pada cara guru mengelola kegiatan pembelajaran dan aktivitas belajar siswa atau objektif. Kemudian yang keempat adalah pemilihan model pembelajaran. Setiap model pembelajaran yang dipilih dalam perencanaan pembelajaran mencerminkan urutan pembelajaran yang terjadi. Urutan pembelajaran model deduktif misalnya akan berbeda dengan urutan pembelajaran model induktif, model kooperatif, atau model pembelajaran langsung. Demikian juga dengan model-model pembelajaran yang lainnya. Pemilihan model pembelajaran ini akan mewarnai penyusunan perangkat pembelajaran, terutama dalam menyusun skenario pembelajaran dan penyusunan lembar kegiatan siswa. Dalam pelaksanaan lesson study, penetapan model pembelajaran, terutama yang inovatif, diharapkan mampu mengubah paradigma pembelajaran dari pola pembelajaran yang terpusat pada guru menjadi pola pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan murid, baik dalam mengeksplorasi gejala, memecahkan masalah, maupun dalam proses pembangunan konsep, secara kooperatif di dalam kelompok, maupun secara individu. Yang kelima, karakteristik lingkungan sekitar sekolah.
Lingkungan sekitar sekolah sebenarnya sangat potensial sebagai sumber belajar. Banyak hal yang dapat dipelajari siswa dari lingkungannya, baik yang terkait dengan matematika, bahasa, IPA, maupun mata pelajaran lainnya. Kemampuan anak mengeksplorasi lingkungan merupakan bekal penting untuk dapat memecahkan masalah yang timbul di masyarakat, terutama jika kita memilih pendekatan kontekstual teaching learning atau CTL. Pengembangan kecakapan hidup bagi siswa SMP dapat dimulai dari lingkungan sekolah. Perangkat pembelajaran yang memungkinkan anak belajar di luar kelas mempunyai karakteristik yang agak berbeda dengan perangkat pembelajaran di dalam kelas. Dalam proses pembelajaran di luar kelas, siswa lebih leluasa mengekspresikan dirinya, sehingga perangkat evaluasi pembelajaran, terutama evaluasi afektif, lebih mudah untuk diimplementasikan. Yang keenam merupakan alokasi waktu. Alokasi waktu yang tersedia untuk kegiatan lesson study juga penting untuk diperhatikan dalam perencanaan yang dituangkan dalam perangkat pembelajaran, agar pelaksanaan lesson study benar-benar efektif dan tidak berakibat sebaliknya. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.